Bagaimana cara kita tahu bahwa kita memilih Islam memang dari kesadaran pribadi atau warisan dari orang tua? Jika saya beragama Islam karena warisan, apa yang harus saya lakukan agar memilih Islam atas kesadaran pribadi? Dari tadi kan kita ngomong tentang dosa dan turunannya. Gimana kalau agama diwariskan tapi nggak diimani? Oke, nggak ciri-cirinya apa diamini, ya? gitu. Oke, orang boleh masuk ke dalam Islam dengan alasan apa aja, termasuk punya orang tua Muslim, itu boleh. Atau ketika dia dengar azan bagus dia mau masuk Islam, boleh. Atau mau nikah masuk Islam, boleh. Orang boleh masuk Islam dengan alasan apa saja dan itu sah. Tapi dia harus bertahan dalam Islam dengan satu cara aja, yaitu punya logik, akal. Makanya sebenarnya cara melihat bahwasanya apakah kita sudah berislam benar atau tidak gampang. Bahwasanya iman itu harus bisa direplikasi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Kalau tidak bisa, maka itu bukan cara berislam yang benar. Nah, aku ulangin ya, bingung pasti dia. Iya benar. Jadi gini, contoh ya. Ada orang bilang gini, aku masuk Islam karena aku mimpi ketemu Nabi Muhammad misalnya. Itu bisa direplikasi sama orang lain gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti itu bukan cara beriman yang benar. Itu cara beriman ikut-ikutan namanya. Atau cara beriman yang sangat aneh yang tidak diperbolehkan Islam. Teman Atau bola misalnya, gitu. Ya gitu misalnya. Atau dia bilang begini misalnya, aku menjadi seorang Muslim karena tahun 2026, 2020 ditambah 26 berapa? 46. Iya. 4 tambah 6 berapa? 10. 1 tambah 0, 1 tauhid. Itu tidak bisa direplikasi. Tapi kalau misalnya ada warisan tuh kan ada paksaan dong Gus. Iya, itu boleh masuk alasan masuk, tapi tidak boleh untuk menjadi alasan stay di dalam Islam. ya. Jadi Oh, stay itu bisa harus bedain dua itu. bisa direplikasi, diulangin dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Contoh replikasi tuh maksudnya? Nah, contoh gini misalnya, kalau misalnya agama ini, misalnya mohon maaf ya, ternyata kemarin gue lihat ada orang Mongol nyembah Genghis Khan. Banyak. Nah itu kan berarti nggak bisa direplikasi ke orang Cina kan? Iya. Karena orang Cina nggak suka Genghis Khan. Ya. Berarti ini bukan cara beriman yang benar. Nggak bisa direplikasi soalnya. Terus yang Sekat benar? lainnya. Betul. Berarti harus bisa direplikasi kapanpun, oleh siapapun, dan dalam keadaan apapun. Maksudnya direplikasi ini apa sih? Dia ada contoh yang konkret gak? Oke, konkret ya. Gini. Iya contoh. Salah satu contoh yang Kenapa bisa aku jadi seorang direplikasi. Muslim? Karena aku berpikir, aku membuat perbandingan, lalu terus kemudian aku ngelihat agama mana yang cocok bagi aku. Setelah itu aku dapat dengan penelusuran akalku, aku dapat Islam adalah satu-satunya. Itu bisa direplikasi atau diulangi ke siapapun.